hanya karena nggak kelihatan bukan berarti nggak penting. Bagian terpenting di hidup kita, di tubuh kita, itu tidak kelihatan. Siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Berikan tepuk tangan. Bagi dia, silakan duduk saudara. Sambil duduk bisa kasih tos kiri kanan dan bilang, you look great today. You look really great. Awesome. Shalom saudara. Gimana kabar, sehat? Wah, dahsyat luar biasa ya. Wow, you guys are good. Ini pertama kali saya hadir di sini. Saya terima kasih atas Pastor Asaf dan tim udah kasih saya kepercayaan. Really appreciate it. Karena di posternya saya pakai jaket yang ini, ya udah saya pikir pakai aja sekali lagi deh. Ya udah deh. Nama kata sayang karena saya haus kasih sayang. Perkenalkan nama saya Raguel Lewi. I'm a pastor, saya pendeta hamba Tuhan. Saya melayani di satu gereja di Jaksel, namanya New Wine International Church. Kayaknya salah satu partner saya, Pastor Christopher Tapiheru, sering pelayanan di sini, kalau nggak salah. So I'm glad untuk bisa ketemu saudara lagi di sini, dan saya sangat menghargai pelayanan Pendeta Asaf sampai ke pedalaman, walaupun lagi ada sakit, tapi apinya untuk melayani Tuhan tetap ada. I really appreciate it. Thank you. Saya mungkin bukan tipikal pendeta yang teriak-teriak, saudara. Karena jemaat saya mayoritas banyak yang muda. Kalau saya teriak takutnya mereka pada kena mental semua. Karena udah sering diteriakin bosnya dari Senin sampai Sabtu. So, saya bakal ngomong yang slow but sure. Dan saya percaya, tapi apapun cara ngomongnya, siapapun bicara, saya percaya firman Tuhan aja yang bicara ya. Saudara, hari ini saya mau bicara satu hal yang mungkin saudara udah pernah dengar. Tapi saya mau share perspektif yang berbeda dan ayatnya pun mungkin saudara udah pernah dengar. Jadi saya mau share sesuatu yang beda aja. Judul khotbah saya adalah hati dan tangan untuk melayani. Hati dan tangan untuk melayani. Bisa dimunculkan? Itu. Karena saya akan mulai dari satu cerita dulu ya. There are moments, sebelum saya cerita, saya harus cerita dulu. Saya punya istri satu dan saya punya anak satu. Dan most of the time, saudara tahu ya, dinamika terbesar di hidup ini ada di keluarga kita. Saya pernah ada momennya, saya dimintain istri saya minta tolong untuk ngambilin paket di depan. Klasik ya. Tapi saudara tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga, apapun bisa diberantemin. Dari tutup WC, pencet odol di tengah atau di belakang, segala sesuatu bisa diberantemin. Yang udah nikah lama pasti ngerti banget maksud saya. Tetapi yang terjadi kebetulan waktu itu isu paket. Nah, dan saya diminta tolong ambil paket. Dan tolong ambil paket depan dong. Saya pikir loh yang pesen siapa, itu kan kamu punya pesen kan, saya pikir. Terus dia bilang, tapi aku pesen bagi kamu. Terus saya pikir, saya lagi ada urusan, lagi ada kerjaan, jadi saya nggak, konsentrasi saya jadi buyar. Saudara tahu mungkin beberapa laki-laki cuma bisa ngerjain satu hal dengan nggak bisa semuanya, itu saya. Jadi kalau alurnya terganggu, saya terganggu. Jadi saya pasang muka yang kurang cakep pada waktu ngeliat dia gitu, kayak kenapa harus apa ngambil. Dan wajahnya istri saya berubah dan bilang, kalau lu nggak tulus ngambil, gua aja ngambil. Saya pikir ya udah deh saya ambil deh, tapi dia bilang enggak, aku aja ngambil. Nah, dan akhirnya ada sedikit percikan, tapi untung karena saya dipimpin Roh Kudus, jadi Roh Kudus cegah jangan sampai perang dunia ketiga terjadi. Jadi saya sorry dan kamu jelaskan gitu. Oke, akhirnya singkat cerita ya beres. Nah, poin saya adalah gini, di dalam hubungan ada hubungan erat dengan apa yang kita lakukan untuk seseorang, dengan sikap hati kita saat melakukannya. Saya ulang sekali lagi ya, di dalam hubungan ada hubungan erat dengan apa yang kita lakukan untuk seseorang, dengan sikap hati kita saat melakukannya.
Jadi kita itu punya ekspektasi kalau kita minta bantuan seseorang dan orang itu nolongin kita expect bukan cuma sekedar tangan yang nolong kita, tapi hati dia juga rela. Betul apa enggak, saudara? Dan ini terjadi di seluruh masyarakat kita. Kalau di keluarga, kalau suamimu, kamu minta tolong suamimu, kamu harap suamimu juga tolong dengan tulus. Dan kalau misalnya suami minta tolong istrinya, dia juga berharap ini istrinya tulus. Jadi saya sebagai suami dan istri, kita sepakat bahwa kalau misalnya kita minta tolong dan mukanya agak kurang cakep, kurang suka diminta tolong, kita mungkin akan merasa gak enak. Dan mungkin merasa, lu kagak tulus banget sih. Dan ini bukan cuma sekedar keluarga, anak pun juga begitu. Kalau misalnya saudara minta tolong anakmu dan anakmu mengeluarkan suara-suara yang tidak seharusnya dia keluarkan seperti kita pasti akan tersinggung juga. Kita pasti kayak, lu mau nolongin apa enggak? Dan akhirnya anak kita, ya karena kita yang bayar kontrakan rumah, ya terpaksa yaudah gitu. Nah, poin saya adalah ini realita kehidupan kita. Kita mau apa yang terlihat di luar juga ada di dalam. Kalau misalnya kita mau nolong orang atau kita minta pertolongan dan orang say yes, kita berharap mereka juga tulus nolong kita tanpa hidden agenda. Itu keinginan kita semua dan keinginan itu tidak salah. Kenapa? Karena memang Tuhan juga maunya begitu. Tuhan pada waktu menolong Anda, dia tidak punya hidden agenda. Tuhan pada waktu menolong Anda, dia nggak punya agenda tersembunyi. Dia menolong Anda karena dia mengasihi Anda dan dia peduli sama Anda. Dan makanya kalau kita jadi anaknya, kita juga perlu tolong orang tanpa hidden agenda. Nah, dan disinilah kehidupan jadi tidak mudah. Karena kita semua nggak sempurna. Kita semua punya banyak isu dalam kehidupan kita. Ada seorang filsuf bernama Cak Lontong yang bilang bahwa hidup itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. I don't know, harus saudara nangkep apa enggak. Tapi saudara semoga nangkep. Bahwa hidup itu maksudnya bahwa kita hidup di dalam realita kita tuh nggak sepenuhnya tahu. Kita nggak selalu dalam kondisi terbaik. Kita nggak selalu punya sikap hati yang terbaik. Tapi hari ini saya cuma mau share apa pikiran Tuhan tentang hal itu dan kita menggumulinya sama-sama. Saya cuma akan share ada satu perikop yang kita udah sering dengar, tapi saya harap ini jadi sesuatu yang memberkati bagi kita. Lukas 10, 38-42. Ini cerita tentang Maria dan Marta. Saudara udah sering dengar ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Tapi Tuhan jawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. We know all these stories. Ada cerita di kitab Lukas tentang dua saudara, yaitu Maria dan Marta. Dan kalau saudara tahu kejelasannya, dia juga punya satu saudara lagi namanya Lazarus yang kebetulan tidak disinggung di sini. Nah, pada waktu Yesus ke rumahnya, kita lihat bahwa Yesus enggak ke rumah sendirian. Yesus datang bersama murid-muridnya. Datang ke satu kampung. Yang bisa dibayangkan Yesus datang berbondong-bondong. Dan karena dia datang berbondong-bondong, akhirnya kita lihat ada dua perempuan yang satu darah, satu keluarga, tapi punya sikap yang berbeda. Marta sibuk melayani, dan Maria duduk di kaki Yesus, dengerin perkataannya. Singkat cerita, banyak orang cerita bahwa Maria ditegur sama Yesus. Dan sekilas terkesan membela Maria. Rata-rata konklusi yang saya dengar, tiap kali saya dengar dan sebagainya, dibilang gini bahwa kamu harus kayak Maria, jangan kayak Marta dan sebagainya. Seakan-akan Maria itu baik dan Marta itu kurang baik. Saudara sering dengar cerita ini kan bahwa Marta itu nggak baik dan mendingan kayak Maria dan sebagainya. Sampai sempat ada teman saya yang bikin lagu Kasihan Marta katanya gitu. Saya nggak tahu lagu itu ada apa enggak. Tapi masalahnya saudara, saya kalau boleh jujur setelah saya baca lagi, saya menangkap hal berbeda. Saya kalau boleh jujur saya banyak disagree dengan perspektif itu. Kenapa?
Karena Marta melakukan perkara yang baik sebenarnya. Ya, saudara sekarang bayangkan gini. Bayangkan kalau saudara di satu gereja, semuanya kayak Maria. Diminta pelayanan, saya duduk di kaki Tuhan aja. Saudara tahu nggak bahwa Marta melakukan pekerjaan sebenarnya sangat baik. Yesus datang nggak sendiri. Yesus datang dengan murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa mereka nggak naik Avanza. Panas. Pasti ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Jadi masuk akal kalau misalnya ada tuan rumah, ada tamu datang berbondong-bondong, disiapin sesuatu. Ya saudara tahu nggak hari ini gereja ini bisa jalan karena ada banyak Marta yang mengerjakan bagiannya dia. Amin saudara. Gereja saya juga bisa jalan karena banyak orang-orang yang tangannya kayak Marta. High commitment, low maintenance. Dia komit tinggi, dia langsung mikir apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Dia kerjakan. Saudara tahu nggak? Semua gereja ini bisa jalan karena ada orang-orang tangannya kayak Marta. Makanya saudara lihat, saya tuh selalu menghargai setiap kali saya datang ke tempat ibadah, saya selalu menghargai. Saya selalu melihat ruangannya seperti apa, catnya seperti apa, bagaimana ruangan dan gedung ini, ruko ini diperlakukan. Dan saya memperhatikan bahwa gedung ini dari saya lihat dirawat dengan baik. Artinya apa? Ada orang-orang yang tak terlihat yang merawat gedung ini, yang tangannya seperti Marta, yang dia tidak cari kemuliaan, tapi dia lakukan terbaik karena dia tahu ini rumah Tuhan. Saudara bersyukur nggak punya yang kayak gitu? Dan saudara tahu nggak bahwa kita semua celebrate worship leader, pemain musik, dan bahkan banyak ibu-ibu yang bilang kamu gede harus jadi pemimpin pujian atau pemain musik. Padahal saudara tahu nggak, banyak pelayanan-pelayanan yang nggak kelihatan. Tapi setuju nggak? Tak terlihat bukan berarti nggak penting. Amin. Banyak pelayanan tak terlihat, tetapi bukan berarti itu nggak penting. Di balik mereka keren banget, lompat sana, lompat sini. Ada orang-orang sound dan ada orang multimedia yang bekerja keras melakukan terbaik setelah mereka. Jarang dipuji mereka. Jarang, pada semua orang selebriti, worship leader dan sebagainya. Coba kalau mereka ngambek, ditelatin dikit aja liriknya. Coba saudara bayangkan. Berikan kita ide bahwa kita itu harus mengerti bahwa pelayanan itu hanya karena nggak kelihatan, bukan berarti nggak penting. Bagian terpenting di hidup kita, di tubuh kita, itu tidak kelihatan. Jantungmu, ususmu, paru-parumu, semua nggak kelihatan. Tapi kamu nggak bisa bilang itu nggak penting, amin. Bahkan hari ini Pak Gembala lagi berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat di badannya. Justru karena nggak kelihatan, beliau nggak sadar bahwa ada problem. Nah artinya adalah kita perlu hadirkan penghargaan yang penting. Penghargaan untuk orang-orang yang melayani nggak terlihat. Kadang saudara begitu udah selesai melayani, kadang saudara perlu puji. Kalau mereka udah keseringan dipuji kayaknya, udah terlalu sering mereka dipuji. Sampai ada lagunya, curi kemuliaan. Mereka udah terlalu sering dipuji. Kadang-kadang hargai mereka yang kayak gitu di belakang. Yang saudara tahu gak, saya tuh menghargai orang-orang bersihin toilet, orang-orang pegang multimedia, yang make sure ini gak ada debu, yang make sure semua berfungsi dengan baik. Saudara perlu kasih tepuk tangan bagi mereka, amin? Ya, saudara perlu kadang-kadang puji mereka. Thank you loh, kamu udah bersihin ini, bersihin itu. Saya tuh kadang ya, kalau saya pergi ke toilet, dan saya ke gereja segede apapun, tapi toilet ya kayak perang dunia, saya tuh ilfil berat saudara. Saya pikir gue diundang lagi, terima gak ya gitu maksudnya. Karena bukannya gimana, karena bagi saya hal kecil itu penting. Dan saudara tahu gak bahwa itu yang Marta lakukan tanpa disuruh. Dan saudara kalau perhatiin ayatnya baik-baik, Marta yang say yes. Marta bilang silahkan masuk. Dia itu si saksi repot. Saudara tahu. Sekarang bayangkan kalau orang-orang kayak gini dibilang seolah-olah gak tulus dan sebagainya, mau jadi apa rumah Tuhan? Nah, jadi bahkan kalau saudara tahu gak, menurut sejarah dan tradisi, Yesus itu sebenarnya gak bilang Marta buruk. Dari kacamata tradisi zaman itu, yang benar itu Marta. Karena layaknya perempuan pada masa itu,
Dia itu setiap ada orang datang, suaminya yang nungguin, perempuannya masak dan lakukan terbaik untuk bisa bikin mereka nyaman. Jadi dari tradisi yang bener Marta. Justru sebenarnya yang Maria lakukan itu nggak lazim, tapi indah. Nah, kita akan sampai di situ tapi duduk di kaki Yesus, nggak mau rugi, dengerin perkataannya. Di sini kita lihat, Yesus nggak pernah marah sama Marta. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Tapi Yesus hanya bereaksi pada apa yang terjadi di dalam hatinya Marta. Itu. Jadi kita harus membedakan. Yesus nggak pernah problem dengan apa yang Marta lakukan. Buktinya dia nggak ngomong apa-apa. Tetapi Yesus khawatir dan Yesus concern dengan what happened in Martha's heart. Ya, kenapa? Karena dia mulai lihat Marta anxious. Dia mulai lihat Marta mulai membanding-bandingkan pelayanannya dengan Maria. Dia melihat Marta mulai terkesan iri. Dan dia bilang, kalau misal kamu melayani dengan iri, ini akan jadi problem. Menunjukkan gini, menunjukkan bahwa walau tangannya enggak salah, tapi respons hatinya ada yang meleset. Dan jadi sebenarnya itu yang Yesus mikir. Karena terjadi karena gini, kenapa meleset? Karena senang melayani, tapi kurangnya hubungan dengan yang dilayani. Sebenarnya that's the biggest problem. Nah, nih, statement ini yang kita perlu mengerti. Pelayanan itu penting, tapi bisa digantikan. Ada banyak hal yang bisa digantikan, tapi ada satu yang gak akan tergantikan. Itu personal relationship with God. Jadi kita perlu ngelihat ini dulu konteksnya. Bahwa sebenarnya pelayanan itu banyak. Ya, tapi bisa digantikan. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa digantikan. Nah, saya mau menilik kenapa ini jadi penting. Karena walaupun Marta nggak salah, dan kita pun bisa berkaca bahwa kita juga pengen punya orang-orang tangannya seperti Marta, tetapi ada satu hal yang kadang bisa jadi berbahaya. Saat kita merasa pelayanan adalah bagian dari identitas kita. Kalau pelayanan itu yang bikin kita merasa berharga, kalau pelayanan itu yang bikin kita merasa jadi jadi sebuah saking prioritasnya, kita lupa sama yang lain. Padahal ada satu yang lebih penting, yaitu relationship. Relationship with God. Relationship with your family. Hubungan-hubungan yang gak bakal bisa digantikan. Kalau saya boleh kasih contoh. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya pada waktu anak saya lahir, seluruh prioritas pelayanan saya berubah. Bagi saya, pelayanan saya penting. Tetapi yang terpenting di masa ini adalah memuridkan putri saya. Saudara gini, kenapa ini jadi penting? Karena kadang kita harus tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang kita bisa tergantikan. Tapi ada hal-hal yang gak bisa digantikan. Bagi saya pelayanan, saya ada bisa digantiin. Saya punya banyak tim yang bisa gantiin saya. Kalau misalnya saya gak bisa khotbah atau gimana. Dan kalaupun mendadak saya ngomong sama Pastor Asaf, saya gak bisa. Pastor Asaf dengan mudah akan bisa cari pengganti. Tapi ada satu yang gak bisa diganti. Saya nggak bisa gantiin peran saya sebagai ayah, dan saya nggak bisa gantiin peran saya sebagai orang tua dan suami. Dan justru dari situlah pelayanan saya mengalir. Saudara tahu nggak bahwa ada banyak anak hamba Tuhan yang hidupnya brutal, astagfirullah, saudara tahu nggak? Sampai ada satu hamba Tuhan bilang, lu tahu anak pendeta, nah itu yang bikin panas api neraka, tuh mereka tuh gitu. Bukan saya ngejek, tapi it happens saat seorang ayah atau seorang ibu lebih mementingkan pelayanannya dibanding relationship yang harusnya dia bina. Do I make any sense so far, saudara? Kenapa? Karena jangan sampai kita itu kehilangan hubungan. Kenapa? Karena bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong. Berkali-kali dia ngomong, bangsa ini memuliakan dirinya dengan bibir, pada hati jauh daripadaku. Dan satu sisi kita celebrate Marta, tapi satu sisi Maria juga ada bagusnya. Saudara tahu nggak semua perempuan punya kesempatan dengar firman Tuhan. Pada masa itu masa di mana pria yang disuruh untuk lebih banyak mendengar, untuk mengajarkan keluarganya, perempuan tuh justru ada di backdoor untuk bisa memasak dan sebagainya. Jadi ngajar firman itu biasanya dari ayahnya. Nah, di sini kita perlu ngerti bahwa bagi Tuhan relationship is important. Jangan sampai kita ini melayani untuk Tuhan, tapi kita nggak melayani bersama Tuhan. Itu sebagai Tuhan seperti itu. Jadi, saudara gini, mungkin Anda sudah melayani yang terbaik di sini, but
Do you know kiri kananmu keadaannya seperti apa? Apa kau peduli sama mereka? Kenapa? Karena bagaimana kita melayani, sebelum ada koreksi, kita perlu punya koneksinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ngerti. Nah, masalahnya sekali lagi, nah ini yang jadi menarik. Seringkali, kenapa ayat ini jadi problem? Karena kita punya pandangan yang sangat, istilah kerennya biner tentang realita. Tahu nggak istilah biner? Biner itu kalau nggak terang, gelap. Kalau nggak bener, salah. Kalau nggak baik, buruk. Kalau nggak buruk, baik. Itu biner. Kesannya gini, kalau satu benar, maka yang lain salah. Jadi setiap kali saya dengar, saya puluhan tahun dengar khotbah ini, berkali-kali saya selalu dapat impresi bahwa Maria baik, Marta buruk. Padahal, saudara setuju nggak? Dua hal berbeda bisa jadi kebenaran yang saling melengkapi. Di dalam realita hidup kita, tidak ada contoh yang sempurna. Amin, saudara. Your parents are not perfect. Even you as a parents are not perfect. Your children are not perfect. Your pastors are not perfect. No one is perfect in this room. Dan kalaupun misalnya satu ruangan ini perfect semua, begitu Anda datang langsung jadi nggak perfect itu ruangan. Langsung jadi nggak sempurna. Nah, tapi panggilan kita saudara jadi anak Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan. Panggilan kita sebagai anak Tuhan bukan cari yang sempurna, tetapi mengambil bagian yang baik dari semua cerita dan pembelajaran di depan kita. Jadi panggilan kita bukan untuk cari yang sempurna, bukan cari pendeta yang sempurna, tetapi kita ambil bagian terbaik dari pembelajaran di depan kita. Sudah tahu nggak, dalam hidup ada orang-orang datang as a blessings dan ada yang datang as a lesson. Ada orang-orang datang yang bikin kita, saya mau tuh kayak itu orang. Saya mau hidup saya kayak orang. Tapi ada orang-orang datang ke hidup kita dan kita bilang, Tuhan, saya belajar dari orang itu. Agar jangan sampai saya jadi kayak orang kayak gitu. Di hidup ini kadang ada dua tipe pembelajaran. Ada orang datang dan kita bilang, saya mau jadi kayak orang itu. Dan ada juga yang orang datang dan dia bilang, dalam nama Yesus saya gak mau jadi kayak orang itu. Kita butuh gak orang kayak gitu? Butuh. Supaya apa? Supaya kita tahu, kita jangan sampai jadi orang seperti apa. Kita butuh. Nah, yang penting pelajari yang baik dari satu orang, jeleknya jangan diambil. Salah satu gembala saya, udah umur 70. Beliau cerita bahwa beliau tuh gak punya good relationship sama ayahnya. Ayahnya tuh abusive, ayahnya tuh mulutnya kasar, ayahnya itu sering mukulin ibunya kalau gak salah, dan one of my senior pastor grow up cukup bitter sama ayah. Tapi beliau bilang gini, as I grow older, saya nggak bisa cuma lihat bitternya. Saya juga harus belajar dari better side-nya. Bukan cuma dari bitter side, tapi dari better side-nya dia. Dan dia cerita bagaimana ayahnya despite everything, dia itu punya etos kerja yang baik. Kerja keras, nggak mudah menyerah. Mau provide anak-anak, walaupun keras banget. Sehingga dia bilang gini, yang bagian itu saya mau ambil, yang itu saya nggak mau. Kadang dalam kehidupan, saudara, hidup kita nggak sempurna. Mungkin beberapa di antara kita lahir dari keluarga yang nggak syakinah, waradah, dan waromah gitu maksudnya. Mungkin nggak sempurna, shining, shimmering, splendid. Maybe your parents or even you as a parents nggak bisa perfect. Tetapi saudara tahu, di Alkitab pun nggak ada yang sempurna. Dan kita dipanggil untuk ambil yang baik dari situ. Ibaratnya kalau saya makan ayam goreng, orang dewasa dan anak kecil makan ayam goreng beda, sudah tahu. Anak kecil pada waktu ngelihat ayam goreng, dia mau makan, tapi ngelihat tulang, dia malas makan. Tapi orang dewasa ngelihat ayam goreng, dia ambil dagingnya, dia buang tulangnya. Kedewasaan rohani kita sangat ditentukan bagaimana kita meresponi ketidaksempurnaan di hidup kita. Bisakah pada waktu kamu ketemu orang, kamu ambil dagingnya, kamu buang tulangnya? Bisakah pada waktu kita punya orang-orang kita hargai, your pastors, gembalamu, kamu ambil dagingnya dari dia, tapi kamu buang tulangnya? Karena kalau mencari yang sempurna, yang di depan ini pun jauh dari sempurna. Pernah disalah ngertiin orang juga. Dari mau ngejelasin, jadi malas ngejelasin. Capek. Kenapa? Karena kadang pendeta adalah salah satu pelayanan yang paling disalah mengertikan.
Kalau misalnya baju bagus, dia bilang, oh makan duit jemaat nih. Kalau misalnya baju jelek, oh nggak diberkati pelayanannya. Kalau misalnya anaknya banyak, wah nggak bisa tahan hawa nafsu itu. Kalau misalnya nggak ada anak, wah ini ada kutukan apa ini, nggak bisa nih. Susah kan hidup kan. Kita maju mundur kena napas aja salah gitu maksudnya. Saya harap dia jadi sebuah pembelajaran bahwa dalam kehidupan kita perlu lihat hal seperti itu. Kita perlu punya perspektif. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Come on, tell the person next to you. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Saya bahkan ngomong, dan kalau perlu tulangnya rebus untuk jadi kaldu ayam gitu saudara. Sehingga artinya apa? Artinya apa? Bahkan yang buruk pun kalau perspektifmu atau ada perspektif Kristus itu bisa jadi sesuatu yang baik. Amin. Saya harap jadi sesuatu yang penting. Nah, this is what I believe. Ini cerita tentang Marta dan Maria. Menurut saya, setelah saya pelajarin, saya percaya begini. We don't need to choose antara tim Maria atau tim Marta. We can take the best from both sides. Panggilan anak Tuhan itu bukan untuk jadi Maria atau jadi Marta. Tapi panggilan terbesar anak Tuhan adalah agar kita punya hati seperti Maria dan tangan seperti Marta. Itu yang terpenting. Hatinya harus kayak Maria. Nggak kehilangan personal relationship. Nggak kehilangan personal touch. Nggak kehilangan hubungan sama Tuhan. Ada momennya dia bisa nangis di depan Tuhan. Di ruangan yang gelap. Nggak perlu ada orang lihat. Nggak perlu doa kita di foto terus masukin sosial media. Nggak perlu. Dia berbahagia orang hati kayak Maria. Pas doanya benar-benar sama Tuhan. Dia nggak update di status. Karena Tuhan nggak punya Instagram. Dia langsung straightforward ke surga. Tapi sebaliknya begitu dia udah tenang. Dia udah ada di Getsemani, di hiding place-nya dia. Dia keluar, dia melayani dengan gagah perkasa. Dia layani di rumah Tuhan. Dia layani di keluarganya. Dia layani di tempat di mana dia bekerja. Dia lakukan terbaik. Kenapa? Kenapa dia bisa punya kekuatan seperti Marta? Karena dia punya waktu seperti Maria. Sehingga pada waktu dia melayani seperti Marta, dia gak kehilangan pengharapan. Dia gak kehilangan hatinya. Karena pergumulannya, dia udah sering dengar suaranya Tuhan di dalam tempat-tempat, di dalam kamar tidurnya. Di tempat tergelap dalam dirinya dia. Ada waktunya kita berlutut, berdoa dan ngobrol sama dia. Tanpa hidden agenda. Tanpa kita mikir, Tuhan apa lagi yang saya bisa lakukan buat kau. No. Sometimes we as a Christian just needs to enjoy God. Nikmatin Tuhan aja selesai. No hidden agenda. Tidak perlu doa minta apa. Dia tahu yang kau inginkan kok. Kita kadang cuma perlu gitu aja. Without hidden agenda, just be there. Just be present. Enjoy the presence of God. Gak perlu minta yang aneh-aneh. Karena dia tahu. Dan biarkan dia mengubah hati kita. Karena doa ini bukan cuma cara ngingetin Tuhan. Doa ada cara ngingetin diri kita. Siapa kita dan siapa Tuhan. Doa itu gak ngingetin Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Tapi kadang kita yang suka lupa siapa diri kita. So itu cara yang penting. Jadi kalau kita combine melayani untuk dia. Dan punya waktu bersama dia. Itu justru digabung melayani bersama dia. Dengan kamu akan punya kuasa. Dan I think menurut saya it's much more powerful. Saudara bisa melayani tanpa dengan damai sejahtera. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Kadang kalau personal relationship kurang, kita suka banding-bandingkan pelayanan kita sama orang lain. Suka segala sesuatu dibandingin. Dan saudara tahu, zaman ini adalah zaman yang paling sangat mudah membanding-bandingkan. Kalau zaman dulu, 40 tahun lalu, kita banding-bandingin paling sama tetangga. Tetangga udah S1, kamu kapan? Tetangga udah lulus, kamu kapan? Tetangga udah menikah, kamu kapan? Sekarang kita perbandingannya global. Ngelihat di sosial media, ngelihat di TikTok, ngelihat di thread, ngelihat di Instagram, ngelihat kalau saudara generasi Facebook, ngelihat di Facebook. Sekarang saudara bayangkan, kalau kita ngebanding-bandingin, susah. Bayangkan kalau misalnya saudara punya anak, anaknya umur 30-an, 38, hampir 40. Anda bayangin misal banding-bandingin, lu lihat tuh anak 38 udah jadi wakil presiden, lu ngapain gitu maksudnya. Susah kalau dibanding-bandingin kayak gitu kan, jauh banget kan.
Jauh banget gitu. Saudara tahu nggak, yang paling penting sebenarnya di dalam perjalanan iman kita, bukan kita punya apa, atau bukan kapan badai ini selesai, tapi jadi apa kita setelah badai ini selesai. Tuhan lebih peduli kita jadi apa, dibanding kita bisa apa, dibanding kita punya apa. Tuhan lebih peduli kita jadi apa. Kenapa? Karena yang paling penting bagi dia adalah kita ini jadi siapa. Kenapa? Karena dia berkorban bagi kita. Dia invest hidupnya for us. Jadi tentu dia yang paling peduli sama manusianya. Makanya the true ministry is about building people. Membangun orang. Kenapa? Pada waktu kamu membangun orang, kamu sedang, apa istilahnya? Mempercayai dan kamu sedang melakukan apa yang Tuhan sukai. Nah, saya akan tutup dengan statement ini. Saya udah mau selesai, saudara. Kita ntar bisa doa sama-sama. Pelayanan tidak bisa menggantikan hubungan. Tapi hubungan adalah dasar dari pelayanan. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan nggak bisa nggak melayani. Saudara tahu nggak? Silakan dentingan mistis boleh dimulai, ya. Look, let me tell you something. Ini bukan cuma soal pelayanan di gereja, tapi juga di rumah. Ada banyak di antara kita, keluarga itu sering ngadu. Saya udah lakukan ini, kamu lakukan apa? Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Istilah anak sekarang, adu mekanik, istilah gitu. Siapa yang lebih capek? Siapa yang lebih tersakiti? Siapa yang lebih berat dan sebagainya. Kita merasa banding-bandingan. Oke, lebih berat dari lu. Tapi kok pernikahan isi adu mekanik, tidak akan bahagia pernikahan itu, saudara. Akan kacau pernikahan itu. Padahal dalam pernikahan kita harus siap. Ada momennya. Istri memang harus tanggung jawabnya lebih besar. Ada satu musim di mana istri tanggung jawabnya akan besar banget, especially kalau suami lagi sakit. Tapi ada momennya seperti saya, pada waktu putri saya lahir, istri saya baby blues, postpartum depression. Karena pada masa anak kami lahirnya susah banget. Di masa itu, saya sebagai suami harus ambil tanggung jawab. Saya yang beresin anak saya yang beresin putri saya yang mandiin, saya yang gantiin popok, saya yang kasih susu, yang begadang saya, istri saya harus diistirahatin. Ada momen istri saya itu sampai gemeteran pada masa dia baru lahiran anaknya, karena dia takut nih anak mati nggak di tangan gua, karena keadaannya mental lagi nggak mudah. Pada tuh lahiran anak kan itu hormonnya drop semua, mentalnya drop semua, belum dia ada sakit dan sebagainya. Di situ sebagai suami, saya nggak boleh ngomong panjang lebar dan bahkan nggak boleh saya bilang misalnya gitu aja kok sakit. Ih, gile. Udah bagus surga nggak getok saya, tau gak? Gitu aja sakit, wah gila. Saya, wah surga ngamuk sama saya bisa-bisa. Neraka aja ngamuk kali sama saya. Gue setan nggak gitu-gitu banget kali, gitu maksudnya. Gila lu. Saya harus ambil tanggung jawab tanpa harus peduliin. Saya 80%, 60%, 70%, I don't care. Karena pernikahan adalah tempat di mana saya harusnya mati. Kenapa harus mati? Ya kalau saya mati untuk keinginan saya, istri saya mati keinginan saya, baru pernikahan hidup. Karena makanya ada statement bilang pernikahan adalah bunuh diri. Bukan suicide. But to kill your flesh, to kill your inner self, to deny your flesh. That's marriage is all about. Dan di situ, tapi kita nggak bakal sanggup melakukannya. Kalau kita nggak dapat kasih dari luar. Ini maksudnya bukan selingkuhan. Yang kasih dari luar maksud dari Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kasih kita pada waktu kita masuk dalam pernikahan, yang jomblo juga perlu kasih tahu ya, jomblo ini, kamu itu punya banyak lukanya masing-masing. Kalau kamu nggak ngandelin Tuhan, pernikahanmu akan penuh drama. Yang udah nikah lama aja kadang masih ada dramanya. Dan kita setuju nggak saudara? Kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan pasangan kita untuk mengasihi kita. Especially ibu-ibu, kita nggak bisa andalkan suamimu untuk nebak isi pikiranmu. Kamu aja nggak ngerti isi pikiranmu. Kamu aja nggak ngerti moodmu seperti apa. Apalagi dia. Dia aja lupa tadi pagi makan apa. Mana bisa kayak gitu. So maka dari itu doa saya, kita dapat minta kasih Tuhan. Lord, I ask for your love untuk bisa mengasihi makhluk gaib di depan saya, Tuhan.
untuk saya bisa melayani dia tanpa saya harus hitung-hitungan. Sometimes it's easy, sometimes it's hard, sometimes it's super hard. Tapi saya tahu bahwa bukan saya yang sustain pernikahan ini, tapi engkau. Sudah tahu nggak? Marriage is not a commitment. Itu di atasnya komitmen, covenant. Komitmen itu antara dua orang, Anda dan dia. Covenant itu tiga. Satu lagi pencipta langit dan bumi ada di situ. Dan dia janji dia akan sustain pernikahan itu. As long as you don't give up, berusaha terus dipimpin Roh Kudus. Tapi semua dimulai dari tanganmu kayak Marta dan hatimu kayak Maria. Tuhan Yesus berkati semua. Yuk kita berdiri sama-sama yuk.